Shalom, selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan yang pada saat ini beribadah dari rumah masing-masing. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah kita pada saat ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Dia berkenan mengutus hamba-Nya, Pendeta Octavianus STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 15 ayat yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini, di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan kita sebagai gereja, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 133 yang kita baca secara berbalasan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara bersama diam dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama, yang terambil dari Injil Matius 22
ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Merespon pembacaan hukum kasih, kembali kita memuji memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 434 ayat 1, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pengakuan dosa. Ya Allah Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri kami sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah gereja-Mu dengan mengikuti ego dan kepentingan kelompok kami. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Jemaat yang terkasih,
sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini, namun Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Syukur kepada Allah. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa, segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun dalam kasih Allah, dalam Yesus Kristus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat terkasih, mari kita mempersembahkan pujian dari Kidung Jemaat 29, Di Muka Tuhan Yesus. Dibuka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu yang indah ini, kami boleh berbakti menyembah Engkau kembali di rumah kami masing-masing dengan sukacita, karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkenan memberkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini maupun seluruh jemaat-Mu, semuanya dilayakkan untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 dan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 dan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Lembaga Alkitab memberi judul Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya.
Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sekalipun ibadah ini masih kita ikuti dari rumah kita masing-masing, tapi saya percaya ada sukacita, sebab ada kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Topik renungan Gereja Toraja Mamasa hari ini, jangan melupakan perbuatan Tuhan di masa yang lampau. Itu kita baca dari Mazmur 105, mulai dari ayat pertama sampai ayat 22, sekalipun tidak semuanya dibacakan majelis tadi, tapi nanti Bapak Ibu membaca semuanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mungkin masih banyak di antara kita yang mendengar langsung pidato Presiden Republik Indonesia yang pertama yang berbicara tentang jas merah. Jangan melupakan sejarah. Itu senada dengan apa yang kita baca dalam Mazmur 105 ayat pertama sampai 45. Kalau kita membaca semuanya. Dalam nyanyian pujian ini, pemazmur mengajak umat yang diperkirakan waktu itu, umat yang sudah kembali dari pembuangan Babel, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk mengingat segala yang Tuhan telah buat pada bangsa Israel. Kalau kita baca Mazmur ini, ada banyak peristiwa yang terjadi melalui beberapa tokoh yang diringkaskan oleh pemazmur. Suatu ketika dalam kehidupan keluarga Yakub, Yusuf dijual ke Mesir. Karena Allah memberkati dan menyertainya, maka Yusuf itu menjadi orang yang luar biasa di Mesir. Bahkan Firaun katakan, hanya tahta ini yang membedakan aku dengan kamu. Artinya semua kuasa di Mesir ada di tangan Yusuf.
Dan ketika kelaparan melanda seluruh negeri, dalam Alkitab itu dikatakan, kalau dibaca di kitab Kejadian, seluruh bumi kelaparan, maka saudara-saudara Yusuf bahkan ayahnya pun dibawa ke sana. Diselamatkan oleh Allah dari kelaparan. Tanah Kanaan, sekalipun itu tanah perjanjian, juga mengalami kelaparan. Dan Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan itu. Itu ada dalam kesaksian Mazmur ini. Juga tentang Musa saat dipakai oleh Allah memimpin umatnya keluar dari Mesir. Setelah sekian lama ada di Mesir, berkembang di sana. Dalam perjalanan di padang gurun, ada Harun dan seterusnya. Semuanya diungkapkan oleh pemazmur dalam kitab ini dengan satu tujuan, supaya umat mengingat kembali perbuatan Allah yang ajaib. Karena itu Lembaga Alkitab Indonesia untuk Mazmur 105 45 ayat itu diberi judul Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa yang lampau. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, kalau kita menyimak Mazmur ini yang dipadatkan oleh pemazmur dari sejarah perjalanan umat yang diberkati, disertai, dilindungi oleh Allah, yang panjang sekali dalam waktu yang cukup lama, maka setiap orang yang membaca Mazmur ini pun akan mengakui Tuhan kita, Allah Israel itu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang setia dalam janjinya. Setia dalam janji artinya apa yang diungkapkan Tuhan akan terjadi. Sekalipun tidak langsung terjadi, tidak langsung nyata dialami, tetapi saatnya nanti pasti akan terwujud. Contoh, tanah Kanaan adalah tanah perjanjian yang disebut berlimpah susu dan madunya, tetapi juga mengalami kelaparan. Tapi saat mengalami kelaparan itu, Allah mewujudkan rencananya melalui Yusuf, anak Yakub. Mereka ke Mesir, keluar dari Mesir, kembali lagi ke tanah perjanjian. Semua itu adalah bukti bahwa Tuhan senantiasa setia dalam janjinya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita menyimak semua ayat-ayat dalam Mazmur ini, kita akan kagum Bapak Ibu. Tapi saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui semua apa yang ada di ayat-ayat Mazmur 105 dari ayat 1 sampai 45 untuk membaca bagian-bagian Alkitab yang lain di mana diambil pemazmur untuk meringkaskan kegiatan yang dilakukan oleh Allah, karya yang dilakukan oleh Allah dalam menyelamatkan umat manusia, mulai dari kitab Kejadian pasal 37 sampai 40-an ke atas dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, paling tidak ada 3 pelajaran yang penting
kita dapatkan ketika kita merenungkan Mazmur 105 ini. Yang pertama, bersyukurlah senantiasa sebab Tuhan setia memelihara hidup kita. Bersyukurlah senantiasa sebab Tuhan setia memelihara hidup kita. Kalau Mazmur ini dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Lalu ayat 8 ke atas diceritakan apa yang Tuhan sudah buat itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kita yang hidup di zaman ini pun dapat melakukan seperti yang dilakukan pemazmur ini. Mengajak orang atau paling tidak diri kita sendiri untuk melihat sejarah perjalanan Tuhan menangani hidup kita ini. Sejak dari kita kecil sampai saat ini. Kita pun akan melihat sungguh banyak perbuatan Allah yang ajaib yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kita, maupun dalam keluarga kita, maupun dalam persekutuan gereja Tuhan. Yang tentunya Bapak Ibu akan membuat kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ada ungkapan orang bijak. Orang yang sukses adalah orang yang pandai mengambil pelajaran di masa yang lalu untuk menemukan sikap hidup hari ini dan kemudian merencanakan masa depan yang lebih baik. Tidak berbeda jauh ketika Soekarno berbicara tentang jas merah. Jangan melupakan sejarah. Dan saya kira kita pun dalam perjalanan hidup pribadi dan maupun bersama kita melihat keajaiban Tuhan. Sehingga patut untuk bersyukur kepadanya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu. Jadilah orang yang taat dan setia berpegang teguh pada firman Tuhan. Atau jadilah orang yang taat dan setia berpegang teguh pada firman-Nya. Karena kita dapat menyaksikan baik dalam perjalanan bangsa Israel yang diungkapkan oleh pemazmur dalam mazmur ini, maupun di dalam kehidupan kita sendiri, kita dapat melihat betapa Tuhan setia dalam janjinya, setia mendampingi kita, selalu ada di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Karena itu, yang patut kita lakukan adalah meresponnya dengan ketaatan dan kesetiaan pada firman-Nya. Apalagi kalau kita baca ayat terakhir dari Mazmur ini, ayat 45, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Itu maksud pemazmur mengajak jemaat untuk merenungkan perbuatan Allah yang ajaib di masa lalu, supaya kita tetap berpegang pada firman-Nya, atau menjadi orang yang taat dan setia berpegang pada firman Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, firman Tuhan adalah pegangan kita. Karena kita percaya, seperti situasi kita sekarang ini, kita berada di dalam ketidakpastian. Di sana sini kita diombang-ambingkan dengan berbagai macam berita yang hampir tidak bisa dibedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku, dalam keadaan ini Tuhan pun ada. Ketika dunia kelaparan waktu itu, Tuhan menyelamatkan umatnya melalui Yusuf dari Mesir. Kita pun percaya ketika kita menghadapi pandemi sekarang ini, masalah dunia sekarang ini, kita pun percaya bahwa janjinya Tuhan untuk menyertai kita, untuk senantiasa bersama dengan kita, tidak pernah dibatalkannya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum Yesus kembali ke sorga, Ia memberi perintah untuk kita mengabarkan berita kebaikan ini kepada banyak orang, ke seluruh dunia. Dan janjinya, aku menyertai kamu sepanjang masa. Tidak pernah batal janji itu Bapak Ibu. Selalu Ia setia dalam janji itu. Sekalipun kita menghadapi pergumulan, percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Pelajaran yang kedua itu, menjadi orang yang taat dan setia berpegang pada firman Tuhan. Pelajaran yang ketiga Bapak Ibu, meyakini bahwa Allah terus berkarya dalam sepanjang sejarah perjalanan hidup kita. Allah berkarya tidak berhenti pada bangsa Israel. Allah berkarya tidak berhenti ketika Yesus telah mengalahkan maut, lalu kembali ke sorga. Tetapi saudaraku, kita percaya, kita meyakini bahwa Allah terus berkarya di dalam kehidupan ini. Allah terus memakai banyak cara untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kebesarannya, untuk menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Melalui pelajaran yang ketiga ini Bapak Ibu, kita diajak bersama untuk coba melihat, merenungkan pandemi COVID-19 ini sebagai upaya yang patut kita jalani melihat kebenaran Tuhan di tengah pergumulan seperti ini. Menjadi nyata kepada dunia ini bahwa sehebat apapun manusia di dunia ini tidak mampu mengatasi persoalan COVID-19 sampai saat ini. Indonesia, kalau Tuhan berkenan, mungkin pertengahan tahun depan baru ada vaksin di Indonesia. Tetapi sekali lagi, bagi kita yang percaya jika Tuhan berkenan, yang pasti bagi kita adalah Tuhan berkuasa atas semuanya. Kita manusia punya keterbatasan, ketidakmampuan. Satu hal yang pasti bagi kita Bapak Ibu, Allah terus berkarya di sepanjang sejarah perjalanan hidup kita. Karena itu, pakailah kesempatan ini untuk menyaksikan kebenaran ini, untuk mengabarkan kebenaran ini pada diri kita sendiri, dalam keluarga kita, pada dunia, bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, terus menerus berkarya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan yakinlah Bapak Ibu, janji Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang masa akan senantiasa terwujud dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita bersaat teduh sejenak untuk kembali lagi menghayati, merenungkan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Allah selalu berkarya dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di masa lalu
yang dapat membuat kita dapat merefleksikannya dalam kehidupan masa kini dan membuat kita berpengharapan dalam ketaatan di masa yang akan datang. Saat teduh selesai. Baik Bapak Ibu, mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersembahkan pujian Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi? Aku percaya. Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Apakah saudara percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita bersama menyatakan iman dan harap kita lewat doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan bagi kami belajar dari firman-Mu lagi. Kami sungguh berbahagia diberi kesempatan untuk merenungkan, menghayati kembali perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di masa yang lalu. Baik pada bangsa pilihan-Mu umat Israel, maupun bagi kami sendiri secara pribadi dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya semua ini terus membuat kami kuat, pengharapan kami teguh, karena kami mengimani kebaikan-Mu dalam hidup ini, dan terus berkesaksian tentang kebaikan ini kepada sesama kami. Kiranya firman ini terus-menerus menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara kami, sahabat kami, teman kami
yang masih mengalami pergumulan hidup dalam berbagai bentuknya sampai saat ini. Kami percaya Tuhan tahu keadaan mereka, baik yang lanjut usia, yang terpaksa putus kerja, yang bekerja tidak seperti dulu lagi, yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, dan pergumulan hidup yang lain. Kami mohon Tuhan Engkau mengasihi jemaat-Mu, Engkau memberkati mereka, menuntun mereka, memberi kekuatan, sehingga dapat pulih, dapat sembuh, dan terus dapat melihat dan berkesaksian Tuhan sungguh mengasihi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, bersyukur bersama ke-44 anak-anak Tuhan di Jemaat Tamalanrea ini yang berulang tahun minggu ini. Tuhan senantiasa membuat mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa lewat ulang tahun ini. Bahkan mungkin juga ada yang berulang tahun pernikahan. Ada juga yang mungkin selesai kuliahnya. Ada juga yang mungkin berhasil dalam pekerjaannya. Semuanya ini Tuhan membuat kami mempersembahkan syukur kepadamu dan terus mau berkesaksian tentang kebaikan-Mu. Sehingga setiap orang yang berulang tahun depan dapat lagi merasakan sukacita seperti ini oleh karena kasih dan rahmat-Mu. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam segala aktivitas hidup, dalam apapun yang dikerjakan setiap hari, yang diusahakan, yang direncanakan, yang diperjuangkan. Kami mohon Tuhan memberkati semua jemaat, baik yang ada di sekitar kota Makassar, yang keluar kota dan dimanapun mereka berada. Sehingga jemaat Tuhan senantiasa ada di dalam dekapan kasih Yesus Kristus. Lindungi umat-Mu Tuhan dari wabah penyakit corona yang sedang mengancam kehidupan umat manusia saat ini. Kami percaya di dalam Engkau ada kuasa, ada kekuatan untuk menghadapinya. Sehingga jemaat-Mu sungguh-sungguh meyakini, membenarkan, mengaminkan bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami yang sejati. Tuhan kiranya berkenan memberkati semua program pelayanan di dalam jemaat ini. Apapun yang dapat kami buat untuk sesama dan untuk Tuhan, mungkinkanlah program-program pelayanan ini dapat dilakukan. Sekalipun tidak seperti dulu lagi, tapi kami percaya dalam setiap keadaan Tuhan Yesus bersama dengan kami setiap waktu. Berdoa untuk panitia perayaan Natal Yesus Kristus di jemaat ini untuk tahun 2020. Berkati mereka Tuhan, kasihi mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu untuk tetap dapat menyaksikan kebenaran-Mu, sukacita dalam hidup ini, oleh karena Tuhan sendiri yang memungkinkannya. Buka jalan bagi panitia ini untuk dapat menemukan cara-cara yang dapat kami buat untuk tetap dapat bersukacita
mempersiapkan diri dan merayakan Natal Yesus Kristus buat kami semua. Berkati para pemimpin jemaat ini, para pemimpin gereja Tuhan di muka bumi ini, berkati pemerintah kami, sehingga semuanya dipakai oleh Tuhan dengan hikmat Allah sendiri. Sehingga setiap umat, seluruh rakyat, terus dapat menyaksikan di persada Nusantara, di persekutuan kami, di dalam kehidupan pribadi kami, Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya. Sehingga membuat kami dalam setiap keadaan apapun, kami senantiasa mensyukuri segala kebaikan-Mu. Kami terus setia dan berpegang pada firman-Mu dan meyakini bahwa Engkau selalu ada dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Berkati semua orang yang mengangkat pelayanan bersama hari ini dalam fungsi kami masing-masing. Semua ini kami lakukan sebagai sembah bakti kami kepadamu, karena kami ingin memuji memuliakan Engkau, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Bapa di sorga, inilah harapan-harapan iman kami, doa dan syukur kami. Tuhan kiranya berkenan. Semuanya ini dipersembahkan kepadamu Bapa, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sementara persembahan dikumpulkan, kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 288 ayat 1. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Mari kita berdiri untuk masuk di dalam doa persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita
kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengaku bahwa apa yang kami telah persembahkan ini semua berasal daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan akan memberkati persembahan ini dan dapat digunakan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dapat dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 297 ayat 1. Kau Yesus Raja Mahakaya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 9 Agustus 2020. Yang pertama, kebaktian jemaat dan kategorial tetap dilaksanakan secara online sesuai jadwal masing-masing sampai situasi dinyatakan normal oleh pemerintah dan pertimbangan dari pimpinan kelembagaan gereja, yaitu PGI, Sinode GTM, dan Klasis Makassar. Yang kedua, terhitung mulai minggu depan 16 Agustus 2020, kebaktian hari Minggu menggunakan liturgi khusus pandemi Corona yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Klasis atau BPMK Makassar untuk menjadi liturgi seragam di semua jemaat se-Klasis Makassar. Penata ibadah adalah Majelis Jemaat Tamalan Rea dari daerah pelayanan 4. Rekaman bersama pendeta dan tim musik gerejawi dilaksanakan pada hari Rabu 12 Agustus 2020 pukul 10.00 WITA. Yang berikut, kebaktian syukur memperingati 75 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirangkaikan dengan kebaktian rumah tangga jemaat pada hari Senin 17 Agustus 2020 pukul 19.00 WITA. Yang berikut, GTM Jemaat Tamalan Rea akan menjadi tuan rumah sidang Majelis Klasis Tahunan GTM Klasis Makassar yang jika Allah berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2020 di Gedung Gereja Jemaat Tamalan Rea. Mohon doa dan partisipasi kita dalam penggalangan dana yang telah diprogramkan panitia antara lain berupa donasi atau sumbangan sukarela. Bagi warga jemaat yang ingin menyalurkan dukungan dana dapat di-store kepada bendahara panitia atau ditransfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening 2042 0100 131153 atas nama Yeni Hastuti Labalo. Yang berikut, pelayanan peneguhan CD bagi 27 peserta katekisasi calon CD akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Agustus 2020 dan sesuai ketentuan protokol kesehatan peserta CD dibagi dua kelompok. Kelompok pertama akan diteguhkan pada pukul 9.00 WITA dan kelompok yang kedua diteguhkan pada pukul 15.00 WITA.
Peserta ibadah hanya terdiri dari kedua orang tua dan majelis pelayan. Yang berikut atau yang terakhir, Panitia Perayaan Natal Yesus Kristus GTM Jemaat Tamalanrea 2020 dipercayakan kepada majelis dan anggota jemaat di daerah pelayanan 6. Demi suksesnya perayaan Natal tersebut, dimohon dukungan doa, kerjasama, dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian warga jemaat diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang terkasih, ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan kita setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih akan pesan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dalam ibadah ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, jemaat dijemput berdiri untuk bersama-sama mempersembahkan pujian Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Jemaat yang terkasih, tetaplah bersukacita dalam segala hal. Tetaplah pada jalannya dengan iman di setiap langkah juang dan karya baktimu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadilah pelopor damai sejahtera Allah. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku.
dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Jemaat dipersilakan kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.